Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurur adalah penyakit hati yang menimpa banyak orang di dunia ini. Gurur dalam bahasa kitanya adalah tertipu daya. Penyakit gurur ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dengan panjang lebar di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Penyakit gurur ini sangat membahayakan sekali, sebab kebanyakan orang yang menderitanya tidak merasakan bahwa mereka terserang penyakit gurur. Di sini kita tidak membicarakan gururnya orang-orang kafir terhadap diri mereka atau kehidupan dunia ini, akan tetapi kita membicarakan penyakit gurur yang diderita oleh umat Islam selama ini. Imam Al-Ghazali telah membagi gurur ini kepada 4 golongan, yaitu: ke-1, golongan ulama; kedua, golongan para abid, atau orang yang suka beribadah; ketiga, golongan orang yang mengaku sufi, atau para penempuh jalan tarekat sufi; keempat, golongan orang yang memiliki harta, dan orang-orang yang tertipu daya dengan dunia. Namun kali ini, saya akan mengangkat gururnya orang penempuh jalan tarekat sufi, yang saya angkat dari sebuah kisah murid sufi besar Imam Junaid al-Baghdadi yang terkena penyakit gurur, atau tertipu daya. Dikisahkan, seorang murid Imam Junaid al-Baghdadi beranggapan bahwa ia telah mencapai derajat spiritual yang sempurna. Dalam benaknya ia berpikir, lebih baik aku menyendiri. Maka ia pun menyendiri di sebuah sudut kamarnya, dan duduk di sana selama beberapa hari. Setiap malam, seekor unta dibawa ke hadapannya dan dikatakan padanya, "Kami akan membawamu ke surga." Ia pun menunggangi unta itu, dan berkendara sampai tiba di sebuah tempat yang menyenangkan dan membahagiakan, tempat yang dipenuhi oleh orang-orang tampan. Di sana berlimpah jenis makanan dan air yang mengalir. Ia tinggal di sana hingga fajar, kemudian ia akan tertidur dan telah berada di kamarnya ketika bangun, ia pun menjadi bangga dan sombong karena hal ini. "Setiap malam aku dibawa ke surga," katanya membanggakan diri. Kata-katanya ini sampai kepada gurunya, Al-Junaid. Junaid pun segera bangkit dan menuju kamar muridnya itu. Di sana Junaid menemukannya, dan tetap menjaga adab yang tinggi. Junaid bertanya padanya tentang apa yang terjadi. Si murid pun menceritakan keseluruhan cerita kepada sang syekh. Imam Junaid tahu bahwa muridnya ini terkena gurur, atau tipu daya setan yang telah memperdayainya, dan memasuki imajinasi dan ketololannya. Lalu Al-Junaid berkata pada muridnya, "Malam ini, saat engkau dibawa ke sana, ucapkanlah 3 kali, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah, yang maha tinggi dan yang maha agung." Pada malam harinya, si murid itu mempraktekkan apa yang diperintah gurunya. Lalu apa yang terjadi? Ketika ucapan hauqalah 3 kali dibaca, seketika, semua yang ada di sana berteriak dan pergi melarikan diri. Ia menemukan dirinya berada di atas gundukan kotoran hewan, dengan tulang-tulang berserakan di sekitarnya. Menyadari kesalahannya, ia pun bertobat dan kembali ke jamaah Imam Junaid. Ia telah belajar bahwa bagi seorang murid, pengasingan diri atau uzlah, adalah racun mematikan jika tanpa bimbingan guru mursyidnya. Pelajaran berharga dari kisah di atas, bahwa murid penempuh tarikat sufi haruslah tetap dalam program petunjuk guru sufinya, karena ia belum meraih keparipurnaan yang sesungguhnya. Betapa banyak para penempuh jalan sufi tiba-tiba memisahkan diri, karena sejumlah asumsi dan dugaan bahwa dirinya telah meraih perjalanan spiritual yang tinggi dan final. Padahal, ibarat ia belum pernah makan sate, baru mendengar cerita tentang sate, ia merasa sudah melahap sate itu. Atau baru mencium aromanya, tapi serasa ia telah merasakan sate itu. Akhirnya ia tidak pernah tahu apa itu sate, apalagi merasakannya. Banyak fenomena tipu daya di balik alam gaib yang tampaknya bernuansa spiritual, tetapi hanya tipuan-tipuan alam jin setan belaka. Dan yang lebih miris lagi, banyak di kalangan umat Islam ada yang beranggapan bahwa, kenapa tidak langsung bermursyid kepada Allah saja, padahal Allah adalah Maha Mursyid, Allah Maha Guru untuk semua makhluknya di dunia. Pemahaman seperti ini banyak menyebar di kalangan intelektual muslim, dan sebagian juga para kiai. Ulama sufi sudah memberi peringatan sejak dahulu. Orang yang tidak bermursyid untuk menjalankan tarekat, maka dia akan dibimbing oleh setan, dan setan bisa saja mengatasnamakan dirinya Allah. Ini sangat bahaya sekali. Rasulullah saja bermursyid kepada malaikat Jibril. Semua imam mazhab 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, juga dibimbing oleh mursyid. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, dan Imam Al-Ghazali, semuanya punya guru mursyid. Begitu juga yang mengatakan, tidak perlu bermursyid pada guru, tetapi mursyidnya adalah dirinya sendiri. Itu semua adalah cermin dari imajinasi spiritual yang egois yang dikipas-kipasi oleh setan. Akhirnya tersesat,
tetapi menduga bahwa apa yang dilakukannya benar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya di dunia, dan mereka menyangka apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan terbaik. Dalam dunia tasawuf, jika seseorang merasa bisa berguru langsung kepada Allah, maka itu disebut gurur, atau tipu daya. Demikianlah pembahasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.